Timnas U23 Indonesia tengah menyiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan semangat tinggi. Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus memastikan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup J, yang akan menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah langsung mendapatkan sambutan hangat, termasuk dari Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyad. Menurut Ahmad Riyad, penunjukan Sidoarjo sebagai tuan rumah adalah kebanggaan besar bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Sidoarjo. Ia menekankan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan penyelenggaraan kualifikasi ini. Di sini saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan, dan kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur. Kebanggaan dari masyarakat Sidoarjo, ujar Ahmad Riyad. Keamanan terjamin, polisi dan TNI siap backup. Selain dukungan masyarakat, keamanan menjadi fokus utama. Ahmad Riyad menegaskan bahwa pihak polisi dan TNI bekerja sama menjaga pertandingan dan perjuangan Timnas U23 Indonesia di Sidoarjo. Kesiapan aparat keamanan ini menjadi jaminan bahwa pertandingan dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif bagi semua pihak, mulai dari pemain hingga penonton. Alhamdulillah dukungan pihak kepolisian, perizinan semua beres. Dukungan dari pihak TNI untuk membackup kepolisian dalam hal keamanan semuanya, ujar Ahmad Riyad. Kehadiran aparat gabungan dari polisi dan TNI memastikan bahwa pertandingan berlangsung tanpa hambatan, baik di dalam maupun di luar stadion, sehingga fokus pemain tetap terjaga untuk memberikan performa terbaik. Keamanan menjadi hal krusial karena turnamen ini melibatkan tim internasional dan menyedot perhatian luas masyarakat. Kehadiran aparat tidak hanya menjamin keselamatan pemain dan ofisial, tetapi juga memastikan kenyamanan supporter yang hadir untuk memberikan dukungan. Selain itu, koordinasi keamanan membangun citra positif Indonesia sebagai tuan rumah yang profesional. Atmosfer dan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangkitkan motivasi pemain. Stadion Gelora Delta Sidoarjo diperkirakan akan dipenuhi sorak-sorai penonton yang antusias. Kehadiran supporter tidak hanya memberikan semangat tambahan, tetapi juga membangun tekanan psikologis positif bagi lawan. Bagi warga Sidoarjo, menjadi tuan rumah adalah kesempatan emas untuk menunjukkan dukungan penuh kepada sepak bola nasional. Sorakan, chant, dan benar yang memenuhi tribun menjadi energi tambahan bagi pemain Timnas U23 Indonesia. Ahmad Riyad menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, aparat keamanan, dan pihak penyelenggara menjadi kunci sukses kompetisi ini. Selain itu, atmosfer positif ini menjadi ajang promosi sepak bola nasional dan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat tinggi untuk mendukung Timnas. Kehadiran supporter muda yang antusias juga diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk menekuni olahraga dan mengembangkan bakat di bidang sepak bola. Persiapan Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia dipimpin oleh pelatih Gerald van den Burg yang menurunkan kombinasi pemain muda berbakat dengan beberapa pemain berpengalaman di level regional. Tim Indonesia menargetkan performa maksimal di setiap laga fase grup, mengingat lawan yang akan dihadapi memiliki karakter berbeda-beda. Laga pertama menghadapi Laos dijadwalkan pada Rabu, 3 September tahun 2025. Pelatih van den Burg kemungkinan akan mengandalkan agresivitas di sayap, kreativitas gelandang, dan kecepatan penyerang untuk menembus pertahanan rapat Laos. Pengalaman menghadapi kompetisi Asia Tenggara sebelumnya menjadi modal penting bagi tim dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. Setelah menghadapi Laos, Indonesia akan menghadapi Makau pada Sabtu, 6 September tahun 2025. Laga ini diprediksi lebih terbuka karena Makau cenderung bermain menyerang. Strategi van den Burg kemungkinan akan menyesuaikan pola permainan, menyeimbangkan antara menyerang dan menjaga stabilitas pertahanan. Pertandingan terakhir fase grup menghadapi Korea Selatan dijadwalkan pada Selasa, 9 September tahun 2025. Laga ini diprediksi menjadi tantangan terberat, mengingat tradisi kuat Korea Selatan di level junior dan senior. Indonesia akan diuji dari segi fisik,
taktik, dan mental untuk menghadapi tim yang lebih disiplin dan terstruktur secara teknis. Kesiapan stadion dan fasilitas. Stadion Gelora Delta Sidoarjo dipersiapkan dengan standar internasional. Lapangan berada dalam kondisi prima, fasilitas pendukung lengkap, dan area keamanan diperkuat. Jalur masuk dan keluar penonton diatur sedemikian rupa untuk memastikan mobilitas yang lancar dan mengantisipasi potensi kerumunan. Selain itu, area sekitar stadion juga menjadi perhatian aparat keamanan. Rute transportasi umum dan akses kendaraan pribadi dipantau agar tidak terjadi kemacetan atau gangguan. Semua pihak bekerja sama untuk memastikan pertandingan dapat berlangsung lancar dan aman, baik dari segi teknis maupun keamanan. Tugas polisi dan TNI dalam turnamen. Peran polisi dan TNI tidak terbatas di dalam stadion, tetapi juga mencakup pengawasan luar stadion, pengaturan arus lalu lintas, serta keamanan area parkir. Kehadiran mereka menjadi jaminan bahwa pertandingan dapat berlangsung tanpa gangguan, mulai dari persiapan tim hingga momen pertandingan berlangsung. Koordinasi aparat juga mencakup pengawasan tim tamu, ofisial, dan jalur mobilisasi peralatan pertandingan. Semua ini memastikan bahwa turnamen berjalan sesuai standar internasional dan menunjukkan profesionalisme Indonesia sebagai tuan rumah. Dampak positif penunjukan tuan rumah menjadi tuan rumah membawa banyak manfaat. Bagi pemain Indonesia, bermain di depan supporter sendiri meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan semangat juang. Bagi masyarakat Sidoarjo, kesempatan ini menjadi momen untuk mendukung tim nasional dan merasakan atmosfer kompetisi internasional secara langsung. Selain itu, penyelenggaraan turnamen berdampak positif pada ekonomi lokal. Kehadiran tim internasional, ofisial, media, dan supporter meningkatkan kunjungan ke hotel, restoran, dan usaha kecil menengah. Hal ini tidak hanya menumbuhkan ekonomi daerah, tetapi juga memperkenalkan Sidoarjo sebagai kota yang siap menjadi tuan rumah kompetisi internasional. Target Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia menargetkan lolos dari fase grup dan menampilkan permainan menarik. Pelatih Gerald Van den Burg menekankan pentingnya disiplin taktik, konsistensi, dan kerjasama tim. Setiap pemain diharapkan memberikan performa terbaik, menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan dengan fokus penuh. Turnamen ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda. Beberapa pemain memiliki pengalaman di level junior internasional, namun menghadapi 3 tim berbeda dengan karakter yang berbeda menjadi tantangan untuk menguji kemampuan teknis, fisik, dan mental mereka. Jadwal lengkap kualifikasi grup J Rabu, 3 September tahun 2025. Timnas U23 Indonesia via Slow Sabtu, 6 September tahun 2025. Makau vs Timnas U23 Indonesia Selasa, 9 September tahun 2025. Korea Selatan vs Timnas U23 Indonesia. Jadwal ini memberikan peluang bagi Timnas U23 Indonesia untuk memulai kualifikasi dengan optimisme tinggi, memanfaatkan dukungan tuan rumah, dan menyiapkan strategi yang matang untuk menghadapi lawan-lawan yang memiliki gaya permainan berbeda. Menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo memberikan banyak keuntungan bagi Timnas U23 Indonesia. Dukungan penuh dari masyarakat, kesiapan aparat keamanan, dan fasilitas stadion yang memadai menjadi modal penting bagi tim untuk tampil maksimal. Pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga membangun citra positif, pengalaman internasional, dan motivasi bagi generasi muda. Semua pihak, mulai dari pelatih, pemain, aparat keamanan, hingga supporter, memiliki peran penting dalam kesuksesan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi ini. Dengan persiapan matang, semangat juang tinggi, dan dukungan penuh dari masyarakat serta aparat keamanan, Timnas U23 Indonesia siap menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Turnamen ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional dan momentum untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di kancah internasional.